Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semester yang berbahagia. Tapi yang pula selamat bahagia untuk kita semua. Adik-adik, pada pertemuan sekarang ini, pertemuan yang ketiga, saya sebagai pengamata pembelajaran PKN telah memberikan tugas pada pendekat TG adalah tugas kuis. Tugas kuis yang harus Anda kerjakan dengan mandiri, kemudian dikirim setelah selesai, di fotokopi, di scan, dikirim PDF melalui si layar ya, melalui si layar, dikirim. Kemudian kami berikan waktu 3 hari untuk menyelesaikan tugas. Ditulis tangan, telah ditulis adalah Anda harus setelah ditulis tangan dikirim. Jangan telat di dalam pengirimannya. Kemudian nanti adik-adik bisa melihat hasil kerja keras mengerjakan soal kuis yang ketiga ini, dapat dilihat di layar. Sudah dinilai atau belum? Dan harapan saya hendaknya kriteria tata cara daripada pengiriman. Dan biasa jangan juga adik-adik menyontek ya, dalam artinya contekan ya, fotokopi paste. Kemudian yang berikutnya sekarang tema pada hari ini kita akan bahas pada modul 3 bagaimana konsep dan hak asasi manusia HAM Undang-Undang 45 dan rangka penegakan hukum di Indonesia. Nah, ini yang akan kita bahas. Silakan adik pelajari modul, buka modul kamu. Bahwa di modul jelaskan ciri khas daripada HAM. Apa itu HAM? Hak asasi manusia itu adalah merupakan kodrati yang hakiki. Jadi hak asasi manusia yang kodrati, hak yang hakiki, yang tidak bisa dibagi-bagi ya, artinya tidak bisa dibagi-bagi. Kemudian universal sifatnya, tidak bisa dicabut haknya dan tidak dapat dibagi-bagi. Ini ciri khas dari kodrati, pemimpin Allah Ta'ala, hakiki, mutlak ya. Kemudian universal, tidak dicabut dan tidak dapat dibagi-bagi. Nah, ini siapa yang marah maka kena sanksi daripada hukum ya, hukum. Nah, kemudian yang benar, nilai-nilai apa sih dasar dari HAM? Pertama adalah kebebasan, kemerdekaan berpendapat, ya. Kemerdekaan berpendapat, bersikap, berkumpul diatur dalam Undang-Undang Batang Tubuh Nomor 45. Kemudian kemanusiaan dan perdamaian. Jadi segala penjajahan ini harus dihapuskan karena dia sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Kemudian bagaimana keadilan, kesejahteraan dan persamaan hak ya, ini dihargai. Supaya warga negara punya hak berpendapat, kemudian berkumpul, berserikat atau memilih suatu agama sesuai keyakinan kita masing-masing, itu dijamin undang-undang. Maka kepada kita semua hendaknya menghargai daripada hak asasi manusia. Jangan kita melanggar asasi. Siapa yang melanggar asasi maka kena sanksi hukuman. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana jaminan di Undang-Undang Dasar 45 di batang tubuhnya jelaskan. Pasal 28A, 28D, pasal 24, pasal 27, pasal 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Nah, semua ini adalah jaminan HAM. Nah, silakan adik-adik baca. Semuanya ada perlindungan KSPH dan kewajiban warga negara kita. Maka dijamin. Karena itu kita hendaknya menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah suatu himpunan peraturan yang hidup, yang bersifat memaksa. Berisikan suatu perintah dan larangan atau izin untuk berbuat sesuatu dengan maksud mengatur
tata tertib di dalam kehidupan bermasyarakat bangsa negara. Maka hukum harus ditegakkan. Hukum ditegakkan supaya negara kita negara yang tentram hukum. Nah, kemudian hukum itu menurut sumbernya ada undang-undang, hukum kebiasaan, traktat, dan jurisprudensi. Ini menurut keputusan daripada hakim yang diberlaku sebagai pedoman di dalam hukum. Nah, kemudian berikutnya juga kita sebagai warga negara menjunjung tinggi hukum, ya. Hukum menurut tempatnya. Kapan berlakunya hukum menurut tempatnya? Ini hukum nasional, artinya harus ditaati, dipatuhi oleh warga negara secara nasional. Kemudian hukum internasional, artinya hukum yang berlaku untuk internasional. Sifat bangsa untuk menghargai, menjunjung tinggi hukum internasional. Kemudian hukum asing, artinya hukum yang berlaku untuk orang asing. Kemudian hukum gereja, ini berlaku untuk gereja. Artinya berlaku di gereja. Ya. Menurut berlakunya kapan? Hukum konstitusi dan hukum asasi. Nah, ini semuanya adalah kaitannya dengan menurut berlakunya. Karenanya kepada kita kemudian sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita taat hukum. Nah, hukum menurut fungsinya. Menurut fungsinya hukum itu ada hukum bersifat material, hukum bersifat formal. Nanti diskusikan dengan